Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabira Arzeti dengan NIM 061011824295. Saya dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Saya akan menampilkan video tentang hakikat IPA dan IPA terpadu untuk SMP. Oke semuanya, kita kali ini akan membahas tentang hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu IPA? IPA adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Next, Science atau IPA. Kegunaan mempelajari sains itu yang pertama memahami berbagai hal di sekitar kita, yang kedua menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari, yang ketiga berpikir logis dan sistematis, yang keempat meningkatkan kualitas hidup. Objek yang dipelajari sains itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. IPA mempelajari objek yang besar dan luas seperti tata surya, juga mempelajari objek kecil seperti sel dan atom. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Next, pembelajaran IPA terpadu. Pembelajaran IPA terpadu pada tingkat SMP dalam kurikulum Merdeka adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai konsep dari cabang ilmu pengetahuan alam ke dalam satu kesatuan pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Pendekatan ini dirancang agar siswa dapat memahami hubungan antar konsep IPA secara lebih holistik, sehingga mereka tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengaitkannya dengan fenomena nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ciri pembelajaran terpadu. Yang pertama, holistik. Suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang berkotak-kotak. Yang kedua itu bermakna. Bermakna yang dimana pengkajian suatu fenomena dari berbagai aspek seperti yang dijelaskan di atas memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antara konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Yang ketiga, otentik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan dari guru. Dan yang terakhir itu aktif. Aktif pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual. Hakikat IPA yang pertama itu sikap. Sikap rasa ingin tahu tentang fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Yang kedua, proses. Prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Pada metode ilmiah sendiri meliputi penyusunan hipotesis, perencanaan eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, serta penarikan kesimpulan. Yang keempat, maksudnya yang ketiga, yaitu produk berupa fakta prinsip, teori, dan hukum. Dan yang keempat terakhir, aplikasi, penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Cabang ilmu IPA. Cabang ilmu IPA itu setiap cabang memiliki sub-cabang dan spesialis lebih lanjut yang memungkinkan penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek tertentu dari dunia dan alam semesta. Dan yang pertama itu konsep cabang IPA itu pertama itu fisika. Yang fisika itu mempelajari sifat-sifat materi dan energi, menjelaskan fenomena alam seperti gerak, panas, suara, cahaya, dan listrik. Ilmu ini mempelajari sifat dan interaksi materi dan energi. Contohnya mekanika, termodinamika, dan fisika kuantum. Yang kedua ada kimia. Menyelidiki struktur, sifat, komposisi, dan reaksi kimia materi. Kimia memahami bagaimana atom dan molekul berinteraksi satu sama lain. Ilmu ini mempelajari komposisi, struktur, sifat, dan perubahan materi. Contohnya kimia organik, kimia anorganik, dan biokimia. Yang ketiga ada biologi. Biologi itu mengkaji kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, dan interaksi makhluk hidup. Ini adalah beberapa cabang utama biologi. Yang pertama zoologi, botani, mikrobiologi, genetika, ekologi, fisiologi, biokimia, bioteknologi. Dan ada astronomi. Astronomi itu
memeriksa benda-benda langit di luar atmosfer bumi, termasuk planet, bintang, galaksi, dan fenomena alam semesta lainnya. Cabang ilmu ini mencakup berbagai disiplin yang berfokus pada objek dan peristiwa di alam semesta. Dan yang terakhir ada geologi. Geologi ini mempelajari bumi, termasuk struktur geologis, perubahan iklim, dan sejarah perkembangan bumi, dan masih banyak cabang ilmu lainnya. Dampak sains itu pada diri kita ataupun pada dunia kita, yang pertama itu teknologi komunikasi, yang dimana menghasilkan ponsel pintar dan internet. Yang kedua itu ada pengobatan dan kesehatan, yang dimana itu vaksin, antibiotik, dan teknologi pencitraan medis. Itu juga dampak dari sains. Energi listrik, listrik tenaga surya dan tenaga angin. Dan yang terakhir itu ada transportasi. Mobil listrik dan transportasi publik yang ramah lingkungan mempermudah mobilitas manusia. Tantangan global di bidang sains itu yang pertama ada perubahan iklim, ketahanan pangan, energi terbarukan, keamanan siber, ketersediaan air bersih, krisis kesehatan global, ketidaksetaraan pendidikan sains. Oke, baiklah. Sepertinya pembahasan tentang hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton dan telah menyimak videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.